Trump sudah berbohong. Ternyata Ali Khamenei, petinggi Iran, masih hidup. مصیبت دنیای اسلام. Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Riyadh, Arab Saudi telah dihantam oleh 2 drone Iran pada Selasa, 3 bulan 3 2026. Padahal, sistem pertahanan Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) dan Patriot sudah jauh hari disiagakan sebagai pelindung. Kementerian Pertahanan Kerajaan Arab Saudi mengatakan serangan 2 drone Iran mengakibatkan kebakaran terbatas dan beberapa kerusakan material. Insiden ini terjadi di tengah gelombang serangan rudal dan drone Iran yang sedang berlangsung terhadap negara-negara Teluk yang menjadi tuan rumah pangkalan militer AS. Teheran menyatakan serangan terhadap negara-negara Teluk sebagai pembalasan atas serangan AS dan Israel terhadap Iran sejak Sabtu pekan lalu. Ledakan keras terdengar dan kobaran api terlihat di Kedutaan Besar AS di Riyadh, menurut 3 orang yang mengetahui insiden tersebut, dengan 1 orang mengatakan kebakaran yang terjadi relatif kecil. Asap hitam terlihat mengepul di atas kawasan diplomatik Riyadh yang menampung misi asing. Tidak ada laporan cedera, kata 2 orang yang mengetahui insiden ini, mengingat gedung itu kosong pada dini hari. Kedutaan AS mengeluarkan pemberitahuan berlindung di tempat pada Selasa pagi untuk warga negara AS di Riyadh, Jeddah, dan Dahran, dan merekomendasikan agar mereka menghindari kedutaan sampai pemberitahuan lebih lanjut karena serangan terhadap fasilitas tersebut. Juru bicara kedutaan tidak segera menanggapi permintaan komentar, begitu pula kantor media pemerintah Arab Saudi. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa pembalasan AS atas serangan terhadap kedutaan Amerika di Riyadh dan anggota militer yang tewas akan segera diungkapkan. Dia menambahkan bahwa dirinya tidak berpikir pengerahan pasukan darat ke Iran akan diperlukan. Anda akan segera mengetahui apa pembalasan atas serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Riyadh dan atas anggota militer AS yang tewas, tulis koresponden News Nation Kelly Mayer di X mengutip komentar Trump. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia tidak berpikir pengerahan pasukan darat akan diperlukan. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa dia tidak berpikir pengerahan pasukan darat akan diperlukan, lanjut Mayer. Sebelumnya, kantor berita Oman melaporkan 1 tangki bahan bakar di pelabuhan komersial Duqm di negara itu dihantam serangan drone, sebelum 1 drone jatuh di dekat pelabuhan Salalah dan 2 drone lainnya dicegat di Provinsi Dhofar. Sementara itu, Presiden Iran Pezeshkian mengatakan pemerintah tetap beroperasi meskipun perang di negara itu meningkat dan menegaskan fungsi negara terus berlanjut di seluruh negeri. Dalam unggahan di X, Pezeshkian mengatakan pihak berwenang berkoordinasi erat dengan kepemimpinan provinsi seiring perkembangan situasi. Kami berhubungan langsung dengan para gubernur. Situasi luar biasa, tetapi negara tidak berhenti, tulisnya. Kegiatan yang sedang berlangsung terus berlanjut di seluruh negeri. Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump telah menolak pembicaraan dengan Iran, mengklaim dalam unggahan media sosial bahwa Iran telah meminta pembicaraan setelah serangan AS Israel dimulai. Sementara itu, Pakistan memperingatkan dunia kini mengalihkan fokusnya dari Gaza ke Iran. Dengan menyerang Iran, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berupaya mengalihkan perhatian internasional dari Gaza, ungkap Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif. Media internasional sekarang fokus pada Iran yang memberi Netanyahu ruang untuk diam-diam melanjutkan agenda genosidanya di Gaza dan tepi barat. Ambisi pribadi Netanyahu yang jahat telah menjerumuskan Palestina dan seluruh Timur Tengah ke dalam tragedi terburuk dalam sejarah umat manusia. Pemerintah Iran mengumumkan larangan ekspor semua produk pangan dan pertanian. Hal itu dilakukan saat perang dengan Israel dan Amerika Serikat berkecamuk untuk hari keempat seminggu. Ekspor semua produk pangan dan pertanian telah dilarang hingga pemberitahuan lebih lanjut, kata pernyataan pemerintah Iran sebagaimana dilaporkan kantor berita Tasnim dan dilansir AFP. Selasa, 3 bulan 3 2026. Iran kini memprioritaskan barang-barang penting bagi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Iran telah mengaktifkan rencana darurat sejak hari pertama serangan AS Israel. Pemerintah telah memprioritaskan pasokan barang bagi kebutuhan rakyat. Demikian pernyataan Iran. AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu, 28 bulan 2 2026. Serangan itu menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Khamenei, bersama dengan komandan militer senior. Iran bersumpah membalas AS dan Israel. Iran kemudian melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan AS di negara-negara Asia Barat seperti Qatar,
Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Iran juga melancarkan serangan ke Israel. Selain Iran, kelompok yang selama ini didukung Iran seperti Hizbollah juga melancarkan serangan ke Israel. Pemerintah Iran memberi peringatan kepada sejumlah negara di Eropa agar tidak mengikuti jejak AS dan Israel melancarkan serangan. Peringatan tersebut disampaikan pemerintah Iran pada Selasa, 3/23/2026. Hal itu menyusul pengumuman yang disampaikan Jerman, Inggris, dan Prancis jika mereka mungkin saja akan mengambil tindakan defensif untuk menghancurkan kemampuan peluncuran misil Iran. Benar-benar gila, ratusan tentara AS tewas usai serangan besar-besaran Iran. Indran konfirmasi Donald Trump tewas, fakta mengejutkan. Langsung saja kita bahas tepat hari ini. Rudal-rudal Iran kembali mampu menembus sistem Iron Dome dan kemarin malam rudal Iran kembali menyerang kawasan Israel Tengah. Donald Trump dikonfirmasi tewas usai serangan besar-besaran. Tonton sampai akhir ya. Presiden Amerika Serikat, AS. Donald Trump mengakui bahwa dirinya memaksa Israel melakukan serangan ke Iran. Hal itu ia ungkap saat ditanya apakah Israel yang memaksa AS menyerang Iran. Tidak, sebenarnya saya mungkin telah memaksa mereka, ujar Trump di Gedung Putih saat ada kunjungan Kanselir Jerman Friedrich Merz, dilansir Al Jazeera Rabu 4 Maret 2026. Ia mengatakan bahwa arah negosiasi yang dimediasi oleh Oman meyakinkannya bahwa Iran akan menyerang AS. Meskipun intelijen AS sendiri telah mengatakan bahwa tidak ada ancaman langsung dari Iran. Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa AS menyerang Iran karena mengetahui Israel akan membom negaranya. Dan karena pemerintahan Trump percaya bahwa Iran kemudian akan menyerang fasilitas AS di wilayah tersebut. Trump ingin Iran dipimpin orang dalam. Trump mengatakan seseorang dari dalam Iran lebih baik untuk memimpin setelah perang AS Israel. Hal itu lebih baik, katanya, daripada Reza Pahlavi, putra mendiang Shah. Dia, Pahlavi, tampak seperti orang yang sangat baik. Tetapi menurut saya, seseorang dari dalam mungkin lebih baik, ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa skenario terburuk dalam serangannya terhadap Iran adalah kepemimpinan baru yang tidak berbeda dari kepemimpinan saat ini yang sedang diperangi AS. Saya kira skenario terburuknya adalah kita melakukan ini dan kemudian seseorang mengambil alih yang sama buruknya dengan orang sebelumnya, bukan? Kata Trump. Itu bisa terjadi. Kita tidak ingin itu terjadi, tambahnya agresi. AS Israel terhadap Iran dapat memicu gerakan di negara tersebut dan negara-negara tetangganya yang mendukung pengembangan senjata nuklir. Itu diungkapkan kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada hari Selasa. Dalam konferensi pers setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri kedua Brunei, Erywan Yusof di Moskow, Lavrov mengatakan tujuan mulia yang tampaknya paradoks untuk memulai perang guna mencegah proliferasi senjata nuklir dapat memicu tren yang sepenuhnya berlawanan. Tindakan ini, perang yang kini telah dimulai melawan Iran, pertama-tama dapat memicu gerakan yang mendukung pengembangan senjata nuklir dan bukan hanya di Iran, tetapi juga di negara-negara Arab tetangga. Lavrov menggarisbawahi bahwa ancaman terhadap keamanan nuklir global meningkat dan tumbuh karena konflik di Timur Tengah. Ia menambahkan bahwa ada konfirmasi dari Badan Energi Atom Internasional dan intelijen AS bahwa Iran tidak berupaya membuat senjata nuklir. Ditanya tentang sanksi terhadap AS dan Israel di tengah serangan mereka terhadap Iran, Lavrov mengatakan jelas bahwa tidak ada yang berani mengambil langkah-langkah seperti itu. Mengenai kemungkinan PBB, menteri tersebut mengatakan bahwa dengan dimulainya agresi di Iran, Rusia bersama dengan China memulai pertemuan Dewan Keamanan di mana penilaian prinsipil diutarakan, menambahkan bahwa ia percaya ini adalah yang paling mungkin dalam kondisi tersebut. AS sebagai anggota tetap Dewan Keamanan tentu saja tidak akan mengizinkan pengambilan keputusan apapun yang bertentangan dengan kepentingannya, katanya dilansir Anadolu.
Diplomat senior Rusia tersebut menyoroti bahwa krisis ini merupakan cerminan dari masalah terdalam yang kini muncul ke permukaan, yang terutama terdiri dari benturan antara hukum internasional dan ketiadaan hukum internasional. Lavrov menegaskan kembali kesediaan Rusia untuk menyediakan layanan mediasi, menambahkan bahwa untuk itu harus ada pemahaman yang jelas tentang arah yang dituju oleh para pihak. Sejauh ini kami belum melihat kejelasan tersebut mengenai tujuan rekan-rekan Amerika kami, tetapi dalam keadaan apapun, kami tidak pernah menghentikan dialog terbuka dengan mereka atau dengan Israel, katanya. Mengenai seberapa serius ancaman terhadap keamanan nuklir global saat ini, sehubungan dengan konflik di Timur Tengah, Lavrov mengatakan bahwa ancaman tersebut semakin intensif dan meningkat. Lavrov juga mengatakan bahwa Iran sebagai pihak dalam perjanjian non-proliferasi senjata nuklir NPT memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk memperkaya uranium. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Brunei mengatakan Brunei mengutuk keras serangan AS Israel terhadap Iran dan menekankan bahwa serangan itu terjadi selama bulan suci Ramadan. Brunei hanya dapat menyatakan bahwa kami sangat mendesak dan mendorong penegakan hukum internasional, khususnya prinsip-prinsip piagam PBB dalam hal penghormatan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan, serta penggunaan dialog dan diplomasi untuk perdamaian dan stabilitas regional, katanya. Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Lavrov membahas situasi di Iran dengan Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, dan keduanya sepakat untuk mencari solusi diplomatik. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan skala besar terhadap Iran pada hari Sabtu, menewaskan beberapa pemimpin tinggi Iran, termasuk pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Teheran telah merespons dengan serangan pesawat tak berawak dan rudal yang menargetkan Israel dan situs-situs yang terkait dengan AS di negara-negara Teluk. Presiden AS Donald Trump telah bersumpah untuk menghancurkan rudal-rudal Iran, meluluh lantakkan industri rudal Iran, dan memusnahkan angkatan lautnya, serta menegaskan kembali bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Serangan-serangan tersebut terjadi ketika pembicaraan antara Washington dan Tehran mengenai program nuklir Iran sedang berlangsung di bawah mediasi Oman. Mojtaba Khamenei muncul sebagai calon kuat pemimpin tertinggi Iran. Penunjukannya dinilai menegaskan menguatnya politik dinasti keluarga Khamenei sekaligus memperlihatkan dominasi garda revolusi dalam arah kepemimpinan Republik Islam di tengah krisis. Para ulama senior yang bertanggung jawab memilih pemimpin tertinggi berikutnya di Iran menggelar pertemuan pada 3 Maret untuk membahas suksesi. Putra dari pemimpin sebelumnya yang tewas, Ayatollah Ali Khamenei, muncul sebagai kandidat terkuat menurut 3 pejabat Iran yang mengetahui jalannya pembahasan. Pejabat-pejabat itu mengatakan bahwa para ulama mempertimbangkan untuk mengumumkan bahwa putranya Mojtaba Khamenei akan menjadi pengganti ayahnya pada pagi hari 4 Maret, tetapi beberapa di antaranya menyatakan kekhawatiran takut hal itu bisa menjadikannya target Amerika Serikat dan Israel. Mereka berbicara dengan syarat anonim karena membahas keputusan internal yang sensitif. Para ulama yang dikenal sebagai majelis ahli mengadakan 2 pertemuan virtual, 1 pagi dan 1 sore menurut para pejabat. Israel menyerang sebuah bangunan di Qum, salah satu pusat kekuasaan utama Syiah, tempat majelis dijadwalkan bertemu dan memilih pemimpin tertinggi baru, tetapi bangunan itu kosong. Menurut kantor berita Fars yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, Profesor Vali Nasr, pakar Iran dan Islam Syiah di Universitas Johns Hopkins, mengatakan bahwa pemilihan Mojtaba Khamenei akan menjadi pilihan yang mengejutkan dan memiliki arti penting. Dia telah lama dijadwalkan menjadi pengganti, kata Profesor Nasr, tetapi selama 2 tahun terakhir sepertinya dia hilang dari radar. Jika dia terpilih, ini menunjukkan sisi rezim Garda Revolusi yang lebih keras kini memegang kendali.
Mojtaba Khamenei 56 adalah sosok berpengaruh meski cenderung tertutup yang beroperasi di balik bayang-bayang kekuasaan ayahnya yang tewas pada serangan Amerika Israel pada Sabtu 28 Februari. Mojtaba dikenal memiliki hubungan dekat dengan IRGC. Garda tersebut menurut 3 pejabat mendorong penunjukannya dengan alasan bahwa ia memiliki kualifikasi untuk memimpin Iran di masa krisis ini. Mojtaba adalah pilihan paling bijaksana saat ini karena dia sangat akrab dengan pengelolaan dan koordinasi aparat keamanan dan militer, kata Mehdi Rahmati, seorang analis di Tehran. Dia sudah memimpin ini sebelumnya. Rahmati menambahkan, meski begitu tidak semua orang akan senang. Sebagian masyarakat akan bereaksi negatif dan keras terhadap keputusan ini, dan hal itu akan menimbulkan backlash. Prediksi Rahmati, pendukung pemerintah akan melihatnya sebagai kelanjutan penguasa yang mereka anggap sebagai syahid dan akan mendukungnya dengan cepat, kata Rahmati. Namun lawan pemerintah juga akan melihatnya sebagai kelanjutan rezim yang dalam beberapa bulan terakhir membunuh ratusan pengunjuk rasa. Kandidat lain yang muncul sebagai finalis adalah Ayatollah Ali Reza Arafi, seorang ulama dan pakar hukum yang menjadi bagian dari Dewan Transisi 3 orang setelah kematian Ali Khamenei dan Hasan Khomeini, cucu pendiri Revolusi Islam Ayatollah Ruhollah Khomeini. Baik Arafi maupun Hasan Khomeini dianggap sebagai moderat, dengan Khomeini dekat dengan faksi reformis yang terpinggirkan di Iran. Abdurreza Dafari, seorang politisi yang dekat dengan Mojtaba Khamenei, mengatakan dalam pernyataan publik dan wawancara dengan The New York Times bahwa jika Khamenei menggantikan ayahnya, ia bisa muncul sebagai figur seperti pemimpin Arab Saudi Mohammed bin Salman. Dia sangat progresif dan akan menyingkirkan garis keras, kata Dafari dalam pesan teks sebelum perang. Lihat penunjukannya sebagai pergantian kulit. Pada 4 Maret, dalam konferensi pers di Washington, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa banyak orang yang sebelumnya dianggap sebagai calon pemimpin Iran telah tewas sejak serangan Amerika Israel dimulai pada 28 Februari. Saya kira skenario terburuk adalah kita melakukan ini dan seseorang mengambil alih yang seburuk orang sebelumnya. Benar, itu bisa terjadi. Kita tidak ingin itu terjadi. Majelis ahli terdiri dari 88 ulama senior Syiah yang dipilih melalui pemilu publik dan secara konstitusional bertanggung jawab untuk menunjuk, mengawasi, dan memberhek pemimpin tertinggi. Ini akan menjadi kali kedua majelis tersebut memilih pemimpin baru dalam sejarah 47 tahun Republik Islam. Pada 1989, majelis memilih Ali Khamenei, menyerahkan kendali pada teokrasi yang baru dibentuk. Selama lebih dari 4 dekade, ia memerintah dengan kekuasaan absolut dan sedikit fleksibilitas untuk berubah. Istri Mojtaba Khamenei, Zahra Adel, ibunya Mansureh Khojasteh Bagharzadeh, dan seorang anaknya tewas bersama ayahnya dalam serangan pada 28 Februari menurut pemerintah Iran. Berbeda dengan banyak tokoh senior di kalangan ulama Iran, Mojtaba tidak dianggap sebagai cendekiawan religius tingkat tinggi. Ia belum pernah memegang jabatan terpilih dan tidak memiliki posisi formal di pemerintahan. Namun ia diyakini memiliki pengaruh signifikan di belakang layar, terutama melalui hubungan dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam IRGC yang berkuasa. Ia bertempur selama Perang Iran-Irak dan kemudian terlibat dalam pengelolaan sebagian kantor ayahnya. Pada 2019, Amerika Serikat mengenakan sanksi terhadapnya, menuduh ia bertindak mewakili pemimpin tertinggi meski tidak memegang jabatan resmi. Pengangkatannya akan menjadi sejarah karena kepemimpinan Iran selama ini menolak ide pemerintahan turun-temurun
dan suksesi dari ayah ke anak tidak dianggap menguntungkan dalam lingkaran ulama Syiah. Ali Nasr, pakar Iran dari Universitas Johns Hopkins, mengatakan kepada The New York Times bahwa kenaikan mujtaba menunjukkan bahwa sisi garda revolusi yang lebih keras kini memegang kendali rezim. Para pendukung mungkin melihatnya sebagai kelanjutan pemerintahan ayahnya di saat krisis. Namun pengkritik bisa memandang langkah ini sebagai penguatan politik dinasti dalam sistem yang secara resmi menentang monarki. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, dalam konferensi pers ketika ditanya tentang pernyataan tersebut, itu akan menjadi tindakan perang. Setiap langkah seperti itu terhadap Iran akan dianggap sebagai kolusi dengan para agresor. Itu akan dianggap sebagai tindakan perang terhadap Iran, katanya, dilansir Kaberni Selasa. Eropa bela negara Arab yang jadi target Iran. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyampaikan dukungan dan solidaritas Paris kepada sekutunya di kawasan sehubungan dengan serangan Iran yang mereka hadapi. Dalam konferensi pers pada Senin, dia menegaskan kesiapan negaranya untuk berpartisipasi dalam membela negara-negara Teluk dan Yordania, sambil menekankan pentingnya menghentikan eskalasi sesegera mungkin. Dia menambahkan, seluruh kawasan Timur Tengah sekali lagi terseret ke dalam eskalasi militer yang berbahaya, dan rezim Iran memikul tanggung jawab terbesar atas situasi ini. Dia menyatakan bahwa rezim Iran telah melanggar hukum internasional selama berdekada, dan mereka harus membuat konsesi untuk menyelesaikan krisis. Dalam konteks terkait, dia melaporkan bahwa pangkalan Prancis di UAE diserang Iran kemarin, dan mengatakan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan material terbatas. Pada hari Minggu, para pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris menyampaikan kecaman mereka terhadap serangan rudal tanpa pandang bulu dan tidak proporsional yang dilancarkan Iran terhadap negara-negara di kawasan. Serangan Iran ini sebagai balasan atas serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel di dalam negeri. Adapun kecaman Eropa terhadap Iran disampaikan dalam sebuah pernyataan bersama, di mana para pemimpin Eropa menyatakan kesiapan mereka untuk mengambil tindakan defensif demi kepentingan mereka dan sekutu mereka. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, dan Keir Starmer menambahkan dalam pernyataan mereka bahwa serangan ceroboh Iran telah menargetkan sekutu dekat kita dan mengancam personil militer dan sipil kita di seluruh wilayah. Mereka mendesak Iran untuk segera menghentikan serangan ceroboh ini. Para pemimpin Eropa mengatakan bahwa mereka siap untuk mengambil tindakan defensif yang proporsional untuk menghancurkan kemampuan Iran meluncurkan misil dan drone dari sumbernya. Mereka menambahkan, kami sepakat untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat dan sekutu regional dalam masalah ini. Rusia dan Cina sama-sama memiliki hubungan diplomatik, dagang, dan militer yang erat dengan Iran. Konflik terbaru ini akan menjadi ujian seberapa jauh kedua negara bersedia memberikan dukungan. Respon Moskow terhadap serangan gabungan AS dan Israel ke Iran terdengar lantang, namun dukungan konkret tetap terbatas. Sikap itu mencerminkan kemarahan terhadap aksi AS dan Israel, sekaligus solidaritas dengan Teheran, meskipun berhati-hati agar tidak terseret langsung ke dalam konfrontasi, sebagaimana dilaporkan Sergei Goryasko dari BBC News Russian. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan kekecewaan mendalam bahwa Washington dan Teheran telah melakukan perundingan, tapi situasi justru memburuk menjadi agresi terbuka. Ia menambahkan bahwa Moskow terus menjalin kontak dengan para petinggi Iran, serta negara-negara Teluk yang terdampak eskalasi. Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam AS dan Israel yang disebut melakukan agresi tanpa provokasi terhadap Iran. Moskow juga menuding praktik pembunuhan politik dan perburuan terhadap para pemimpin negara berdaulat. Namun Kremlin menghindari kritik langsung terhadap Presiden AS Donald Trump, bahkan masih menyatakan terima kasih terhadap Washington atas mediasi dengan Ukraina. Ketika ditanya bagaimana Moskow kini bisa mempercayai Washington, juru bicara Dmitry Peskov menegaskan bahwa Rusia pada dasarnya hanya mempercayai dirinya sendiri dan akan selalu membela interes nasionalnya. Interes itulah yang menjelaskan mengapa dukungan Rusia terhadap Iran lebih banyak bersifat retoris. Padahal sejak Rusia menginvasi Ukraina, Iran merupakan salah satu sekutu terdekat Moskow dengan memasok drone Shahid dan membantu Moskow mencari cara menghindari rentetan sanksi Barat. Cara para petinggi Iran memerintah juga sejalan dengan visi Kremlin tentang tatanan multipolar, di mana hak negara dianggap lebih penting daripada hak asasi manusia, dan pemerintah memiliki kendali penuh di dalam negeri. Runtuhnya rezim semacam itu akan menjadi pukulan bagi model tersebut. Namun, Kremlin sudah menunjukkan bahwa ia tidak akan terlalu jauh mempertaruhkan kepentingannya demi sekutunya, baik di Venezuela, Syria, atau saat perang 12 hari antara Israel dan Iran pada musim panas 2025.
Rusia sedang sibuk di Ukraina dan tampak enggan bahkan mungkin tak mampu memberikan lebih dari dukungan diplomatik dan kerjasama teknis militer kepada Iran. Perjanjian kemitraan strategis Rusia dan Iran yang ditandatangani 17 Januari 2021 tidak sampai menjadi fakta pertahanan bersama. Moskow dan Teheran berjanji untuk berbagi informasi, menggelar latihan bersama dan menjaga keamanan regional. Namun keduanya tidak berkomitmen saling membela jika diserang. Hubungan ekonomi kedua negara juga relatif terbatas, yang ditunjukkan dengan nilai perdagangan di kisaran 4 miliar dolar hingga 8 miliar dolar, atau sekitar 67,5 hingga 84 triliun rupiah. Namun ikatan militer dan industri terus berkembang. Pada Februari, harian Financial Times melaporkan kesepakatan besar antara Rusia dan Iran. Disebutkan dalam kesepakatan itu, Rusia akan memasok sistem pertahanan udara portable Verba senilai 500 juta euro atau sekitar 9,85 triliun rupiah kepada Iran. Iran telah menerima pesawat latih Yak-130, helikopter serangan Mi-28, dan masih menunggu jet fighter Su-35. Namun Rusia belum juga mengirim sistem pertahanan udara Verba. Penggunaan drone Shahid buatan Iran sempat mengubah taktik pasukan Rusia saat menginvasi Ukraina. Namun tahun lalu, Moskow